Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jelas suaranya? Jelas, Bu. Jelas, Jelas, Bu. 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 Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, yang hadir ada berapa nih? Udah pakai namanya masing-masing ini kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang ke kampus nih? Nggak ada, Bu. Oke, kita mulai. Share screen-nya udah terlihat belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya, apa itu gaya, dan penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 ini seharusnya. Nah, sebelum kita mulai, eh, di dalam ilmu fisika itu ada yang namanya mekanika. Nah, di mana mekanika itu eh, sebuah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Nah, di mekanika itu terbagi menjadi dua, ada yang kinematika, ada yang dinamika. Nah, nanti yang akan kita pelajari hari ini itu yang terkait dinamikanya. Nah, dinamika itu apa? Dinamika itu adalah kajian tentang gerak dari suatu benda atau partikel dengan memperhatikan dari penyebab geraknya itu apa. Jadi misalnya disebabkan oleh gaya, ada gaya dorong, gaya gesek, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dinamakan dengan dinamika. Jadi pertanyaannya, mengapa benda itu bisa bergerak? Nah, benda itu bisa bergerak kalau misalnya benda itu tidak kita apa-apakan, kita diamkan aja atau dalam arti fisikanya tidak kita beri gaya, maka benda itu tidak akan bergerak atau tetap diam. Nah, benda itu akan bergerak ketika kita sebagai manusia itu memberikan gaya pada sebuah benda tersebut. Nah, gaya itu bisa berupa dorongan, tarikan, maupun putaran yang membuat suatu benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, di dalam gaya itu ada, kalau gaya itu dia karena dia punya nilai dan arah, makanya dia termasuk besaran vektor. Nah, alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur gaya itu salah satunya ada neraca pegas. Terus benda yang bergerak dalam arah vertikal atau misalnya jatuh dari atas ke bawah itu disebabkan adanya gaya gravitasi. Nah, untuk gaya gravitasi itu besarnya berapa? Sembilan koma delapan 9,8, atau Bu. 10, Bu. Ya, 9,81 meter per sekon kuadrat atau 10 biar gampangnya itu eh, dibulatkan. Nah, untuk satuan gaya dalam SI itu Newton atau ada juga kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Nah, ada satuan lainnya itu namanya dyne. Nah, sekarang ini coba dikerjakan.
Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, Rian mendorong gerobak somai, Jonathan memotong daging ayam, Purnama membaca novel romantis, Ardi menonton acara gulat, dan yang kelima pernyataannya Laila menutup pintu kamar. Dari 5 pernyataan ini, yang merupakan contoh pemberian gaya itu yang nomor berapa aja. Jadi dibuat aja nomornya sama jawabannya apa, misalnya A, B, C, atau D. Nah, kalau A berarti dibikin A 1, 2, 3 gitu. Silakan. Oke. Udah ya? Udah? Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis gaya itu ada apa aja? Jadi gaya itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu gaya berat. Yang kedua adalah gaya kontak atau namanya gaya normal. Terus ada gaya tegang tali, gaya gesek. Nah, apa itu gaya berat, gaya kontak atau gaya normal, gaya tegang tali sama gaya gesek? Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang gaya berat. Nah, simbolnya itu W. Nah, dia hampir mirip kemarin kayak usaha, tapi ini W yang di sini itu maksudnya gaya berat ya, jangan sampai salah. Jadi di dinamika partikel yang sedang kita pelajari ini, nanti eh, benda itu bergerak berdasarkan ada hubungannya dengan hukum Newton, di mana nanti gaya itu adalah hasil interaksi antara dua buah objek. Misalnya nih, antara benda dan lantai. Jadi seperti itu. Nah, gaya berat itu sendiri adalah gaya interaksi antara suatu benda yang punya massa atau berat dengan daerah bermedan gravitasi. Nah, jadi kan di bumi ini kita punya yang namanya gaya gravitasi. Nah, kalau gaya berat ini berarti dia hubungannya antara berat si benda dengan gaya gravitasinya itu bagaimana. Karena ada interaksi antara dua objek itu, si benda dan daerah yang bermedan gravitasi, maka benda pada massa M ini akan pada benda ini akan bekerja yang namanya gaya berat. Misalnya di sini ada 3 benda yang bermassa M dengan posisi yang beragam, seperti yang terlihat pada slide. Jadi yang ini itu datar, yang ini miring, nah yang ini kebalik. Nah, gaya berat itu arahnya pasti menuju ke pusat bumi, berarti ke bawah. Jadi ingat, kalau gaya berat itu pasti arahnya itu menuju ke pusat bumi. Oke, karena tadi gaya itu gaya itu adalah besaran vektor, maka gaya berat ini juga punya besar dan arah. Di mana tadi gaya berat itu disimbolkan atau dilambangkan dengan W. Nah, W itu asalnya dari weight, bahasa Inggris artinya berat. Jadi besar gaya berat adalah besar perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi di daerah benda itu berada. Nah, jadi rumusnya nanti seperti ini. Besar gaya berat itu sama dengan atau misalnya besar gaya berat itu simbolnya W,
rumusnya adalah M dikali G. Jadi massa dikali percepatan gravitasinya berapa. Jadi yang perlu diingat kalau gaya berat itu pasti arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Walaupun miring seperti ini, jadi arah gaya beratnya pasti ke arah sini. Jadi nggak mengikutin dari arah bendanya itu seperti apa. Nah, untuk W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat suatu benda. Nah, kalau yang namanya gaya pasti satuannya Newton. M adalah massa dalam kilogram. G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Jadi misalnya nanti di dalam soal tidak dalam bentuk standar yang ini, berarti satuannya harus dirubah terlebih dahulu. Nah, arah gaya berat itu menuju ke pusat bumi. Nah, sekarang kita lanjut ke gaya normal atau gaya kontak, di mana di sini itu simbolnya N. Jadi benda yang menempel ke permukaan benda lain. Nah, arah gaya normal itu tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, beda dengan yang gaya berat tadi. Kalau gaya berat kan, nah kalau gaya berat kan ke bawah nih, ke arah pusat bumi. Kalau gaya normal itu dia tegak lurus dengan permukaan objek lainnya ini. Jadi misalnya ada benda yang menempel ke permukaan benda lain. Nah, ini benda yang datar ini. Nah, gaya normal atau gaya kontak itu dia saling tegak lurus. Jadi kalau arahnya ke sini, berarti gaya normalnya ke atas. Nah, ini yang membentuk tegak lurus atau sudut 90. Kalau ini, yang miring ini, tadi kan kayak kalau gaya beratnya itu ke bawah. Sesuai dengan arah pusat buminya. Nah, kalau gaya normal itu nggak kayak gitu. Dia harus sejajar sama benda yang menempelnya ini. Jadi, itu seperti ini dia jadinya. Jadi, kalau kita ambil garis bantu di sini, dia akan tegak lurus dengan permukaan bidang yang ditempeli oleh si benda tersebut. Nah, atau contohnya seperti ini. Nih. Jadi gaya normal itu tegak lurus seperti ini. Kalau dia kebalik, karena dia harus tegak lurus dengan permukaan bidang yang ditempeli oleh si benda, maka gaya normalnya itu ke bawah. Nah, ketika benda ini bersentuhan dengan permukaan benda lain dengan berbagai orientasi, ada yang datar, miring, dan terbalik, maka akan ada gaya normal atau kontak dengan arah tegak lurus dengan permukaan kontak. Nah, itu yang perlu diingat. Kalau gaya berat tadi dia menuju ke pusat bumi, apapun yang terjadi dengan orientasi bendanya, kalau gaya normal dia harus tegak lurus dengan permukaan bidangnya itu seperti apa. Jadi menyesuaikan dengan orientasi dia itu hadap atas, kanan, bawah, atau miring. Nah, itu disesuaikan. Terus ada yang namanya gaya tegang tali. Nah, namanya gaya tegang tali berarti ketika misalnya ada benda, kita tarik dengan menggunakan tali, yang dinamakan dengan gaya tegang tali itu yang ininya. Jadi, gaya si tali itu tegang berapa gitu. Nah, untuk arah gaya tegang tali itu menuju ke arah tarikan. Misalnya kita tariknya ke kanan, berarti arah tegang talinya ke kanan. Nah, misalnya ada dua buah benda. Benda yang pertama ini ditarik oleh
manusia. Kemudian benda pertama dan kedua itu dihubungkan dengan tali. Jadi yang pertama ini ada gaya tegang tali yang dihasilkan oleh tarikan si manusia. Nah, tapi di sini ada gaya tegang tali juga. Ketika benda ini ditarik, otomatis kan ini punya massa nih. Nah, jadi benda yang ini juga menarik si benda ini supaya gerakannya lebih lambat atau bagaimana. Makanya di sini juga ada gaya tegang tali terhadap benda yang kedua ini. Seperti itu. Jadi misalnya ada benda yang dipasang seperti ini, itu gaya tegang talinya berarti gimana? Jadi gaya tegang yang talinya itu ke atas. Jadi apa namanya talinya itu menahan benda tersebut ke arah atas ini. Jadi gaya tegang talinya ke arah atas. Nah, ini kalau kita lihat di sini bekerja gaya berat berarti ke arah titik, ke arah titik atau pusat buminya. Terus kita lanjut, ada yang namanya tadi gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang bekerja atau gaya gesek itu adalah gaya penghambat akibat objek yang bergerak pada permukaan yang kasar. Nah, misalnya objek atau benda yang kita taruh di lantai, itu kita tarik, kalau dia keadaan permukaan lantainya itu licin, jadi gaya geseknya itu bisa diabaikan karena kecil. Tapi kalau misalnya lantainya itu kasar, jadi kan itu menghambat proses perpindahan dari benda tersebut. Makanya itu yang disebut dengan gaya gesek, yang merupakan gaya penghambat akibat objek yang bergerak pada permukaan bagian kasar. Jadi gaya yang bekerja pada benda yang bergerak atau diam pada permukaan yang kasar itu disebut dengan gaya gesek. Arahnya gimana kalau untuk gaya gesek? Nah, arahnya itu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya di sini ada permukaan lantai yang kasar, kemudian ada benda di atasnya, kemudian kita tarik ke arah kanan. Nah, yang menghambat geraknya benda itu yang dinamakan dengan gaya gesek. Jadi arah geseknya itu ke sebelah kiri atau berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Nah, untuk persamaannya, gaya gesek itu seperti apa? Jadi gaya gesek itu disimbolkan dengan Fs sama dengan mu dikali N. Jadi mu itu adalah koefisien gaya gesek dan N adalah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut. Jadi eh, satuan dari gaya gesek itu adalah N, gaya normal itu adalah N. Kalau koefisien gesek itu tidak ada satuannya. Nah, sekarang ada contoh. Gambarkan diagram bebas berikut. Nah, nyatakan ekspresi penjumlahannya secara matematis. Nah, ketika ada benda seperti ini, itu gaya apa aja sih yang bekerja pada benda tersebut? Kalau dilihat dari yang benda yang ini, yang pertama, ada gaya berat ya tadi. Jadi gaya berat itu adalah gaya yang menuju ke pusat bumi. Simbolnya adalah W. Terus ada gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan bidangnya ini. Nah, karena ini bendanya masih dalam keadaan diam, jadi eh, gaya gesek itu nggak bekerja pada gambar ini. Jadi makanya di sini jumlah gaya, jadi kita hitung resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda ini. Jumlah gaya atau sigma F itu sama dengan, nah karena dia beda arah, berarti misalnya yang di atas kita ibaratkan dengan positif, berarti positif N, dikurang, karena beda arah ya, dikurang dengan negatif W. Sorry, dikurang dengan W.
karena dia berbeda arah dengan gaya normalnya. Jadi ketika ada gambar seperti ini dan disuruh menggambarkan diagram bebas gaya itu bisa jadi seperti ini. Terus misalnya ada gambar seperti ini yang kemudian arah geraknya itu menuju ke samping atau M-nya itu M2-nya itu menuju ke bawah. Terus permukaan yang di sini itu kasar, berarti nanti ada gaya gesek yang bekerja. Nah, pertama yang bekerja pada kedua benda ini ada gaya berat, berarti karena dia benda satu, berarti kita bikin simbolnya adalah gaya berat 1 atau W1. Untuk yang benda kedua, itu kita simbolkan dengan W2. Nah, untuk yang benda satu itu ada gaya normal yang bekerja di situ. Karena si benda pertama itu menempel ke permukaan bidang yang datar ini. Nah, kalau yang benda kedua itu ada gaya normalnya atau enggak? Low? Tidak ada, Nggak ada. Bu. Enggak ada, karena dia enggak ada kontak ke permukaan apapun di sini ya. Terus, ketika katrolnya itu bergerak ke bawah, itu kan artinya tegangannya itu ke sini nih. Dengan tegangan talinya itu untuk yang benda pertama itu ke arah samping. Untuk yang kedua, si katrolnya itu kan seperti mempertahankan berat dari M2, makanya gaya tegang talinya itu menuju ke atas seperti ini. Nah, untuk resultan gaya yang bekerja pada benda satu dan 2 itu gimana cara kita ngitungnya? Nah, karena benda satu itu ada yang di sumbu X, berarti yang sejajar ini, sama ada yang di sumbu Y, berarti kita cari per sumbu dulu. Jadi, kita jumlahkan gaya yang bekerja pada sumbu X. Di sini misalnya sigma F1 di sumbu X, itu ada tegangan tali dan gaya geseknya. Nah, karena dia berbeda arah, berarti tegangan tali itu positif ke kanan, berarti kita bikin positif. Nah, untuk yang gaya gesek, itu kan dia ke arah kiri, makanya di sini dikurang. Nah, untuk yang di sumbu Y sama. Untuk gaya normal ke atas itu kita ibaratkan dengan sumbu yang positif. Dan karena dia berlawanan arah, makanya kita beri nilai negatif di sini. Nah, ini jadi di benda satu itu ada dua jenis gaya yang bekerja, yaitu gaya yang bekerja di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kalau yang untuk benda dua, itu dia nggak ada yang bekerja di sumbu X-nya, jadi cuma ada di sumbu Y. Jadi itu yang kita buat dalam ekspresi matematisnya itu seperti ini. Jadi benda dua, jumlah gaya yang bekerja pada benda 2 di sumbu Y karena dia vertikal adalah positif T dikurang negatif W2. Jadi seperti ini untuk mengekspresikan persamaan dari resultan gaya dari setiap benda. Nah, kalau yang ini, misalnya ada sebuah benda miring yang diletakkan pada bidang yang miring, di mana bidangnya itu permukaannya kasar. Jadi benda yang bekerja itu ada apa aja? Gaya normal, gaya berat, Mm-mm. gaya gesek, Bu. Ya, jadi gaya berat itu yang menuju ke pusat bumi, ini ya. Terus ada gaya gesek, karena dia miringnya ke sini, berarti otomatis arah geraknya itu ke bawah. Makanya di sini gaya geseknya ke arah atasnya atau sebelah kanan. Nah, untuk gaya normal, ingat tadi, gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang yang ditempeli sama benda atau bidang datarnya. Makanya di sini untuk gaya normal itu bentuknya seperti ini.
Nah, gimana kita menyatakan ekspresi penjumlahan atau resultan gaya yang bekerja pada benda ini secara matematis? Nah, ini kan juga ada gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi sumbu X dan Y-nya itu dilihat dari permukaan yang datar ini. Jadi yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y-nya. Jadi sumbu X itu ada W, setelah kita hitung eh, dia berapa nilainya di sumbu X, makanya di sini WX. Nah kan awalnya gaya berat itu arahnya ke bawah nih. Jadi di sini dihitung dulu sudutnya berapa, nanti dapat WX-nya berapa. Makanya di sini disimbolkan dengan WX. Jadi gaya berat yang bekerja pada sumbu X-nya itu berapa. Dikurang, kenapa dikurang? Karena dia itu berlawanan arah dengan gaya geseknya. Makanya di sini WX ditambah dikurang FS. Terus yang di sumbu Y, ini juga karena N dan W-nya itu berlawanan arah, makanya di sini tandanya juga negatif. Nah, N itu di posisi negatif atau ke atas, kita simbolkan di sini. Nah, ketika W-nya di sini, itu kita harus cari nilai W terhadap sumbu Y-nya itu berapa. Jadi nanti ada sudut juga di sini. Untuk menghitung WY nanti ada rumusnya. Tapi di sini langsung kita dapat nilainya, misalnya kita simbolkan dulu WY, makanya di sini N dikurang W di sumbu Y itu berapa. Jadi persamaan resultan gaya secara matematisnya itu seperti ini. Oke, kita masuk ke hukum Newton. Jadi hukum Newton itu ada 3, hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, kita masuk dulu yang hukum Newton 1. Jadi hukum Newton 1 itu selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya. Atau misalnya keadaan awalnya dia diam, ketika nggak ada resultan gaya atau jumlah resultan gayanya itu 0, makanya bendanya akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi misalnya dalam sebuah benda sigma F atau jumlah gayanya itu 0, otomatis percepatannya itu 0. Nah, hukum Newton 1 itu disebut juga atau biasa disebut dengan hukum kelembaman atau bisa juga disebut dengan sistem inersia. Jadi kalau hukum kelembaman atau sistem inersia itu adalah sebuah kecenderungan dari suatu benda untuk menolak perubahan dalam geraknya. Jadi nanti besaran yang menentukan si inersia itu adalah masanya. Jadi semakin besar massa dari suatu benda, jadi semakin berat massa dari suatu benda, itu semakin sulit untuk mengubah keadaan geraknya. Misalnya, ada sebuah truk yang bergerak akan lebih sulit dihentikan dibandingkan dengan sebuah benda. Karena si truk itu dia itu punya massa yang lebih berat dari si sepeda tadi. Kalau misalnya dalam contoh atau di kehidupan kita sehari-hari, contoh dari hukum Newton 1 ini bisa kita lihat ketika kita menggunakan mobil, kemudian mobilnya tiba-tiba ngerem. Nah, itu kan otomatis tubuh kita akan terdorong ke depan karena sifat alami dari hukum kelembaman atau inersia tadi, karena untuk mempertahankan si geraknya tadi. Terus contohnya ini misalnya ada sebuah benda atau eh, barang misalnya dalam yang bermassa 6 kilogram, kemudian dia dikasih, misalnya nih ada 2 orang yang mendorong. Jadi di sisi kiri satu orang mendorong dengan gaya 5 Newton, di sisi kanan itu orang juga mendorong dengan gaya 5 Newton.
Nah, ini resultan gaya atau jumlah gayanya kan itu bisa kita lihat. Karena arah gayanya itu berlawanan, jadi kita kurangi. Nih, misalnya F1 5 Newton, F2 5 Newton, masanya 6 kilogram. Nah, karena gaya yang diberikan pada si benda yang beratnya 6 kilogram, maka dicari selisih gayanya itu berapa dulu. Jadi resultan gaya atau jumlah gaya itu bisa kita cari F1 dikurang F2, berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda ini itu adalah 0. Makanya ketika resultan yang bekerja pada benda itu 0, maka bendanya akan tetap diam. Jadi dia nggak akan bergerak. Nah, benda ini akan bergerak ketika si jumlah gaya yang diberikan itu lebih besar dari 0. Nah, tadi dikatakan di sini ketika jumlah gayanya sama dengan 0, maka percepatan dari benda tersebut juga 0. Nah, itu datangnya dari mana? Datangnya dari persamaan ini. Jadi, rumus gaya itu kan kalau di hukum Newton kedua, F sama dengan M dikali A atau percepatan. Sedangkan tadi resultan gaya itu besarnya 0 dan masanya itu nilainya 6 kilogram. A-nya berapa percepatannya? Jadi A sama dengan 0 dibagi 6 sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Jadi 0 dibagi angka berapapun hasilnya pasti 0. Makanya di sini ketika resultan gayanya itu 0 atau gaya yang diberikan pada benda itu punya arah yang berbeda dan nilainya sama, maka tidak akan terjadi perpindahan dari benda sehingga percepatan dari benda tersebut adalah 0 juga. Nah, contoh dari hukum Newton pertama dalam kehidupan sehari-hari, ini tadi contohnya ketika kita sedang mengendarai mobil atau kendaraan, jika misalnya mobil semula diam kemudian tiba-tiba bergerak, kalian pasti akan terdorong ke belakang. Misalnya ada yang ngegas, pasti kalian akan terdorong ke belakang. Itu yang namanya dengan hukum kelembaban tadi. Nah, jika misalnya semula mobilnya melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, nah itu pasti nanti kalian otomatis badan kalian itu akan bergerak ke depan. Nah, hal ini itu terjadi ketika badan kita secara otomatis ingin berusaha mempertahankan keadaan kita di posisi yang semula tadi. Terus ada contoh yang kedua, itu yang gambar A, menggambarkan seseorang yang sedang menarik kambing dalam keadaan diam. Terus yang B itu menggambarkan seorang yang sedang menarik seekor kerbau dalam keadaan diam. Nah, di mana di sini si kambing dan si kerbau itu punya massa yang berbeda, ya. Jadi tadi semakin besar massa dari sebuah benda itu akan mempengaruhi gerak dari benda tersebut. Makanya ini diberikan contoh penerapan hukum Newton 1 di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Nah, ini nomor 2 ya, ini seharusnya. Silakan. Sebuah benda diletakkan di atas meja, kemudian benda tersebut jatuh ke bawah meja pada saat disenggol oleh Pak Revalino. Dari kasus di atas, apa yang menjadi penyebab benda tersebut jatuh? Oke, silahkan dijawab.
Izin, Bu. Ibu, suaranya tidak terdengar, Bu. Oh, sorry, sorry. Oke, kita ulang ya. Eh, Bunyi hukum Newton yang kedua itu kan percepatan dari suatu benda sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, itu artinya seperti ini. Jadi, A, percepatan, itu kan jadinya sigma F per M. Artinya itu seperti ini. Jadi, si A itu dia sebanding dengan F karena dia berbanding lurus seperti ini. Jadi semakin besar nilai gayanya, maka percepatannya itu semakin besar. Nah, dia, si percepatan itu berbanding terbalik dengan M, karena si M-nya punya posisinya itu di bawah, kayak gini. Jadi semakin besar M-nya, maka A-nya semakin kecil. Seperti itu. Atau kebalikannya, semakin kecil nilai massa dari suatu benda, maka percepatannya akan semakin besar. Nah, ini masih sama untuk gaya satuannya N, untuk percepatan satuannya M per second kuadrat, massa dalam kilo. Nah, ini contoh dari satuan-satuan lain dari gaya itu seperti apa. Nah, untuk ilustrasi dari hukum Newton kedua, itu seperti ini. Tadi misalnya ada benda yang sama tadi yang beratnya 6 kilogram, kemudian diberi gaya. Misalnya ada dua orang yang mendorong benda tersebut dengan gaya yang pertama itu besarnya 5 Newton, orang yang kedua itu mendorong dengan besar gaya 7 Newton. Nah, kita ketahui masanya tadi 6 kilogram. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah menghitung jumlah gaya yang diterima oleh benda ini. Nah, karena gayanya itu searah atau sama, berarti gayanya kita jumlahkan. Jadi F1 ditambah F2, jadi rumus yang sigma F ini jadinya seperti ini, sama dengan M dikali A. Nah, ini tinggal kita masukkan, 5 ditambah 7 sama dengan 6 dikali A. Jadi dari persamaan ini bisa kita dapat A sama dengan 12 per 6. Nah, satuannya itu untuk percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk contohnya pada saat kita bermain kelereng, kelereng yang kecil saat dimainkan akan lebih cepat menggelinding. Nah, tadi karena beratnya itu lebih kecil, maka proses bergeraknya itu lebih mudah. Sedangkan kelereng yang lebih besar relatif lebih lama, sehingga atau ini sesuai dengan rumus hukum Newton yang kedua tadi, percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Terus untuk yang contoh yang kedua, orang yang mendorong gerobak bakso dengan kekuatan atau gaya tertentu, gerobak tersebut akan berjalan dengan percepatan tertentu pula. Nah, karena tadi misalnya kita punya massa dari gerobaknya berapa, terus ada gaya yang dia berikan. Jadi, kita bisa cari nilai percepatannya itu tergantung dari gaya yang diberikan oleh orang tukang bakso ini dengan massa dari gerobaknya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Berapakah besar gaya? Berapakah besar gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan massa 2,5 kg?
di mana percepatannya itu adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jadi ini tinggal kita bikin yang diketahui apa. Jadi yang pertama masanya itu 2,5 kilogram, percepatannya itu 6 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah besar gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi tinggal kita gunakan tadi persamaan yang dari hukum Newton kedua, F sama dengan M dikali A. Jadi tinggal kita masukkan di sini 2,5 kilogram dikali 6 meter per sekon kuadrat. Itu hasilnya jadinya 15 kilogram. Ini kalau satu yang dikalikan jadi 15 kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Satuan F tadi kan Newton, jadi 15 Newton. Nah, silakan dikerjakan soal yang selanjutnya ini.
Sudah? Udah, Bu. Oke. Nah, kita lanjut contoh selanjutnya. Misalnya ada dua buah gaya 75 Newton dan 25 Newton diberikan pada sebuah benda bermasa 2,5 kilo. Berapakah percepatan benda tersebut bila kedua gaya tersebut searah dan bertolak belakang? Nah, kalau searah itu kita apain gayanya? Tambah, Bu. Nah, kita tambah seperti ini ya. Jadi, kita bikin dulu apa yang diketahui, massa 2,5 kilogram, gaya pertama 75, gaya kedua 25, yang ditanyanya percepatan. Jadi percepatan ketika dua gayanya itu searah. Jadi kita hitung dulu resultan gayanya. Jadi F1 tambah F2 sama dengan 100 Newton. Baru kita masukkan ke persamaan percepatan tadi. Jadi F-nya 100 dibagi 2,5 kilo. Jadi dapatnya 40 meter per detik kuadrat atau meter per second kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ilustrasinya itu seperti itu. Dua buah gayanya itu searah. Nah, untuk yang bertolak belakang, seperti ini. Jadi ada dua gaya yang berbeda arah. F1 yang 75 Newtonnya itu ke kanan, dan F2 yang 25 Newton itu sebelah kiri. Jadi ketika dia gayanya berlawanan arah, berarti kita hitung resultan gayanya itu dengan cara dikurangi seperti ini. Jadi F1 dikurang F2, 75 dikurang 25 sama dengan 50 Newton. Nah, ketika udah dapat resultan gayanya, baru kita masukkan ke persamaan A sama dengan F dibagi M. Jadi 50 dibagi 2,5 itu dapatnya 20 meter per detik kuadrat atau 20 meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Lanjut. Enggak, Bu. Oke. Nah, kalau lanjut nih, silakan kerjakan kuis nomor 4. Nah, harus dilihat ya itunya, satuannya udah sesuai standar dari rumusnya atau belum. Kalau belum berarti harus kita konversi. Biar gampang bikin dulu apa yang diketahui. Recording in progress.
Udah? Recording in progress. Ini apa aja yang diketahui nih? Masa Budi, Bu. Masa Masa Anton. Budi, masa Budi, masa gerobaknya, Bu. Ketahui masa Budi ya. Itu berapa? Bu. 60 kilo, Bu. 10 Ah, kilo. 60 kilogram. Terus masa Anto? 22 62 kilo. kilogram. Eh, Megagram ke gram itu berapa? Kali 62 1000. kilogram. 62 kilo, Bu. 62 Dikali berapa tuh? Kali 1000, Bu. dikali 1000, Bu. Ya. Oh, 1000. Kalau kilogram ke gram, sorry ya benar. Ya ya. 1000 ya. Iya, Bu. 62. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Terus apa lagi? Masa gerobak. Kecepatannya, Bu. Ya. Masa coba dulu, Bu. Masa gerobak berapa? 200 200 kilo. kilo. 200 kilo. Terus si Budi itu punya berapa tuh? Hanya 100. A-nya 100. Budi Budi. sama dengan Oke. 100 meter per sekon kuadrat. Terus A si Anto berapa? 80 80. Oh, 80 meter per sekon. per sekon kuadrat. Yang ditanya percepatan si gerobak kan? Iya, Bu. Ditanya Berarti. gerobak. Gerobak. Tadi apa rumusnya? Iya, Gerobak dulu ini, Bu. berarti F total ya karena ada 2 ya. Ya, Bu. Total dibagi apa? M Masa gerobak. gerobak, Bu. M Masa gerobak. gerobak. Nah, F total berarti kita harus cari apa? FB Dari sama FA FA. kan? Ya, F Bu. tadi rumusnya apa? M Berarti kali G. M kali FA. A. M kali A. M kali A. Berarti ini masanya si Budi dikali sama percepatan Budi. Nanti kalau yang FA berarti massa si Anto dikali percepatan Anto. Nah, cari itu dulu baru dijumlahkan dapat F total baru dimasukkan ke sini. Udah Kali selesai? A. Grup. Udah, Udah, Bu. Bu. Oke. Yang lainnya udah? Udah, Bu. Oke. Bu. 1000 loh. 900.000 loh. Ya, hampir 11. Nah, ini contoh lagi. Ketika balok bermassa 500 gram diam di atas lantai yang licin. Jadi kalau lantainya licin berarti gaya geseknya kita abaikan. Jika kemudian balok didorong dengan gaya sebesar 5 Newton, maka tentukan gaya normal dan percepatan yang dialami oleh si balok. Jadi dari itu kita bisa ketahui bahwa massa si balok adalah
500 gram, kita convert ke kilogram jadi 0,5 kilogram. Terus gaya yang diberikan itu 5 Newton, yang ditanya gaya normal, N-nya, dan percepatan dari baloknya. Nah, ini yang ditanyakan gaya normal nih. Jadi, kita lihat dulu, misalnya ada benda dengan massa M, itu gaya yang bekerja pada ini apa aja nih? Kita lihat dulu. Berarti ada gaya berat tadi ya, simbolnya W, sama gaya normal itu ke sini, simbolnya N. Nah, ini kan bisa kita hitung nih, sigma F sama dengan 0 tadi ya, yang hukum Newton pertama. Nah, sigma F dari yang ini kan N dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan, sorry, ya, N sama dengan W. Kayak gitu ya, besarnya. Terus, W itu apa tadi rumusnya? W itu apa rumusnya? M kali G, Bu. M kali G. Oke. Hmm, seperti itu. Mana? Jadi kita masukkan. Nah, ini. Nah, lihat aja yang ininya. Jadi ada gaya berat, W. Terus ada gaya normal. Terus si benda tadi ditarik dengan nilai besar gaya F. Itu 5 Newton ke arah kanan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini ada dua apa namanya, gaya itu bekerja di sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, kalau yang di sumbu Y itu kan N sama M tadi. Nah, jadi karena dia berbeda tanda, jadi kita kurang, jadi plus N atau N aja boleh. N dikurang W sama dengan 0. Ini sesuai dengan hukum Newton yang pertama tadi. Terus kita pindahkan W-nya itu ke kanan. Jadi seperti ini. Jadi N sama dengan W. Nah, W tadi udah kita ketahui kalau W-nya itu M dikali G, makanya di sini N sama dengan 0,5 kilogram dikali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu satuannya jadi 5 Newton. Nah, itu untuk besar gaya normalnya, cara mencarinya seperti itu. Nah, untuk percepatan, berarti kan percepatan itu eh, di sumbu X, karena dia bergeraknya ke arah sumbu X. Jadi ada pergerakannya di sumbu X, makanya di sini sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, di sini karena lantainya itu licin, jadi kan Fs-nya atau gaya geseknya tadi kita abaikan. Tapi misalnya nanti diketahui di sini kasar, berarti sigma Fx-nya itu harus kita kurangi. Berarti F dikurang Fs. Nah, ini karena licin berarti diabaikan. Jadi tinggal kita masukkan aja. Fx berarti yang ini cuma, jadi yang di sumbu X cuma ada satu gaya yang bekerja. Nilainya 5 Newton. Terus M-nya tadi 0,5 kilogram. Makanya dapat di sini percepatannya 5 dibagi 0,5. Satuannya ini sebenarnya harus pakai satuan ya. Berarti 5 Newton dibagi 0,5 kilogram. Makanya dapatnya di sini nanti 10 per 10 per second kuadrat. Nah, silakan. Sama dengan 0,5 dibagi 5 ya? 5 dibagi 0,5. 5 dibagi 0,5. Masa
sambar terus apa tuh? 10 ya Mas? Ini yang di sumbu X ada berapa gaya yang bekerja? Jauh? X ya. Dia gaya geseknya enggak? Di sumbu X gaya apa aja yang bekerja nih? Ditarik dengan gaya. Harusnya kayak gaya tali kalau gue tarik. Enggak ada. Kayak gesek, Bu. Lihat Ada. nih, dia lantainya licin. Iya, Bu. Dia nggak ada bilang-bilang tali, berarti nggak usah yang talinya. Iya, Bu. Benar, Bu. Berarti cuma gaya apa? Jadi yang Gaya yang gaya yang mana aja? Bebek. yang di X kan cuma fx ini kan? Iya, Bu. Nah, fx itu gimana cara carinya? Kalau yang dari rumus usaha kemarin tuh, Kurang. Kurang M. kan misalnya ada Kurang. gaya yang kita berikan ke sini, terus gayanya harus dikalikan apa? Ini ada sudut nih. Delta X. Kok delta X pula. Enggak. Itu apa? Kan W itu ada yang F dikali S aja, sama W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Nah, ininya nih maksudnya. Karena ini gaya yang diberikan itu posisinya miring, ya kan? Jadi ada sudut yang terbentuk sesuai dengan arah geraknya nih. Arah geraknya kan seharusnya bendanya ketika kita berikan gaya miring pun pasti arah geraknya ke kanan nih. Jadi harus dicari dulu nilai fx-nya. Cara nilai fx itu kayak gini. Fx sama dengan f dikali cos Tiga. tetanya. 27. Nah, itu silakan pakai kalkulator. Ibu. Nah, kalau yang di vertikal apa? Biar nggak salah nanti. Normal. Ada W, ada gaya Ya, normal. Sama ada Bu. FY ya seharusnya nih ya. Karena kan F-nya itu kalau kita tarik ke vertikal ada FY nih. Nah, FY, kalau FX tadi kan F dikali cos theta. Kalau FY itu jadinya, sorry bukan FX. Yang dikurang B. Fx sama dengan F dikali cos theta. Kalau Fy, F dikali sin theta. Jadi kalau yang Oh, di vertikal ada tiga nih. Ada N, ada Fy, sama W. jadi dicari XB-nya terlebih dahulu. Jadi yang perlu dicari Fx-nya sama Fy-nya terlebih dahulu. Terus W-nya itu nilainya berapa.
Baru nanti N-nya yang baru kita cari. Cari itu kan M kali A aja, M kali G kan. Kalau gaya berat M kali G. Udah, boleh. Mas, mantap mas. M-nya dulu. Yang normal ya? 2 Newton. Hah? Oh. Hmm. Udah? Belum bu, belum. Sebentar bu. Oke, lanjut, Sampai lanjut. 25 bu. Sampai 25. Apanya? Skipnya bu. Belum siap nih bu. Yang percepatannya udah dapat. Kalau yang percepatan kan itu hubungannya dengan sumbu X. Jadi kan sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, Fx tadi harus kita cari pakai F dikali cos 37 berarti sama dengan MA. Berarti F-nya itu 5 Newton dikali cos 37 itu 0,8. Nah, kalilah. Itu nanti dapat nilai percepatannya. Nah, coba lihat dulu. Untuk yang di sumbu Y, gaya yang bekerja tadi ada apa aja?
sholat Jumat jam berapa ya? Halo? 12, Bu. Nah, ini saya kasih gambarannya dulu nih. Kan sigma atau gaya yang bekerja di sumbu Y, itu kan ada apa aja? Ada W nih, terus ada N, sama ada FY nanti kan? Ya, Nah, Bu. yang arahnya sama, itu kita jumlahkan, berarti ada apa aja? N ditambah FY, nah. Ya, Bu. Nah, ya, W-nya Bu. itu kan berlawanan arah tuh sendiri, berarti kita kurang W Ya, Bu. sama dengan 0. Nah, N Betul. itu jadinya apa? W dikurang W dikurang F ya. FY. Nah, FY nanti carinya pakai ini. F dikali sin 37. Nah, itu dapat nanti Ya, nilai Bu. N-nya berapa. Oke, nanti kalau belum selesai lanjutkan aja nanti. Terus kita lanjut ke hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga adalah gaya-gaya aksi dan reaksi. Bentar. Gaya-gaya aksi dan reaksi oleh dua buah benda pada masing-masing benda, di mana besar gayanya itu adalah sama, tapi yang berbeda cuma arahnya. Misalnya seperti ini, ada dua buah benda, nilai F1, jadi kayak gaya benda pertama terhadap benda kedua itu besarnya sama dengan gaya benda kedua terhadap benda pertama. Tapi bedanya itu cuma di tandanya aja atau arahnya. Jadi F12 sama dengan negatif 21 atau F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, ini contohnya pada saat roket diluncurkan, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat si roket itu untuk meluncur. Jadi kan awalnya dia itu punya energi panas yang dia bakar di roketnya itu. Nah, saking besarnya gayanya itu menyebabkan terjadinya muncul reaksi. Nah, reaksi itu besarnya sama dengan gaya panas yang diberikan tadi. Tapi kalau misalnya gaya panasnya itu arahnya ke bawah, nah si reaksinya itu yang menyebabkan dia itu ke atas. Nah, contoh yang kedua itu adalah pendayung yang menggerakkan perahu juga memanfaatkan hukum Newton ketiga. Jadi pada saat dia mendayung perahunya, si air ke belakang, si air akan bergerak ke belakang. Nah, gaya ke belakang dari si air ini yang akan menghasilkan gaya yang sama tetapi berlawanan. Jadi kan dia ngayuhnya dari depan si pendayungnya itu, sedangkan si air itu bergerak ke arah belakang itu yang namanya gaya aksi reaksi. Nah, gaya ini yang menggerakkan si perahu itu menuju ke depan. Terus kalau untuk aplikasinya, misalnya di sini contohnya ada sebuah sistem pada gambar ini, misalnya ada cake yang bertingkat itu, misalnya tingkatan pertama itu masanya 2 kilogram, sedangkan tingkatan cake yang untuk yang di bawah itu besarnya 4 kilo atau beratnya 4 kilogram. Tentukan gaya normal benda terhadap lantai. Jadi yang ditanya gaya normal dari benda yang kedua terhadap lantainya itu berapa. Jadi yang diketahui kan M1 sama dengan 2 kilogram, M2 sama dengan 4 kilogram. Terus yang ditanya adalah gaya normal benda 2 terhadap lantainya. Makanya di sini kita cari dulu. Nah, si benda itu kita pisah misalnya seperti ini. Jadi setiap benda kita lihat gaya yang bekerja itu apa. Karena dia itu menempel pada bidang datar, berarti ada yang namanya gaya berat dan gaya normal atau gaya kontak tadi. Nah, untuk yang benda pertama berarti ada gaya berat W1,
gaya normalnya itu berarti gaya normal antara benda satu terhadap benda duanya ini. Makanya di sini N12. Terus yang ini, yang benda kedua itu ketika kita pisahkan, itu yang gaya yang bekerja pada benda kedua adalah gaya beratnya. Jadi di sini disimbolkan dengan W2. Kemudian ada gaya normalnya. Nah, gaya normalnya itu terhadap apa? Berarti kan terhadap benda yang ditempelinya. Berarti N2 terhadap lantainya itu berapa? Di sini M1 kenapa dia terhadap benda 2? Karena yang ditempeli oleh si benda 2 adalah permukaan dari benda 2. Makanya di sini N12. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu eh, besar atau resultan gaya yang bekerja pada benda pertama ini berapa. Jadi kalau secara vertikal berarti persamaannya pasti seperti ini nih. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi di benda yang pertama, gaya yang bekerja kan ada gaya normal N1, N2 di sini. Terus dia berbeda arah dengan W1, makanya nilai yang dikurangi. Jadi nilai N1, N2 sama dengan W1. Makanya di sini N1, N2 sama dengan M1 dikali G. Kenapa dia ada pakainya massa berat yang pertama? Karena kita pakai gaya berat pertama di sini. Nah, di sini dapat nilai gaya normal benda satu terhadap benda 2 adalah 20 Newton. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita cari resultan gaya atau jumlah gaya yang diberikan pada benda yang kedua. Nah, persamanya sama seperti ini. Karena dia arahnya vertikal, jadi tidak ada perpindahan di sini. Terus, yang gaya yang bekerja pada benda ini adalah, nih ada yang pertama ada W1, terus ada W21. Nah, sebenarnya ada satu lagi, apa namanya, gaya dari benda 2 terhadap benda satunya ini. Nah, ini kan tadi kalau yang benda pertama ada gaya normal benda satu terhadap benda 2. Nah, gaya 2 juga harus ada gaya normal antara benda 2 dan benda satu. Makanya di sini ada N2L, arahnya ini ke atas. Nah, N21, kalau tadi N12 ini gayanya ke atas, berarti yang N21 itu gayanya arahnya ke bawah nih. Jadi itu yang apa namanya, penerapan dari hukum Newton yang kedua tadi. Kalau F aksi sama dengan negatif F reaksi. Jadi kayak gini. Jadi kalau untuk nilainya benar sama seperti ini. Tapi kalau N12 tadi nilainya positif kan ke atas. Berarti kalau N21 ini ke sini dia. N21. Berarti negatif. Makanya di sini nih. Jadi N2L itu kan gayanya ke atas nih. Kita lihat dulu. N2L itu gayanya ke atas. Terus dikurangi dengan N21. Karena prinsip dari hukum Newton yang ketiga tadi. F aksi sama dengan F reaksi. Di mana N12-nya itu positif, makanya di sini untuk yang N21 itu hasilnya negatif. Nah, terus karena W2-nya itu posisinya juga ke bawah, makanya dia dikurangi di sini. Sama dengan 0. Nah, nanti dapat N2L N2L sama dengan N21 ditambah M2 dikali G. Nah, di sini nanti ketika telah kita hitung dapat nilai gayanya itu sebesar 60 Newton. Jadi, nanti silahkan dicatat setelah ini dan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, ini lanjut saja nanti ya, setelah ini aja. Nah, ini hampir mirip seperti tadi, cuma beda angkanya aja. Jadi sambil dikerjakan nanti sambil dipahami. Jadi ingat aja, F aksi itu sama dengan negatif F reaksi. N12 sama dengan negatif N21.
Di sini benar, kalau untuk nilainya dia sama persis, tapi cuma beda tanda aja. Oke, nah ini nanti untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Kita bahas yang contoh aja. Contoh selanjutnya, ada sebuah kotak seberat 20 Newton diletakkan di dalam lift. Tentukan berat kotak bila lift itu turun dengan kecepatan konstan 5 meter per second. Terus yang B itu turun dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat nih seharusnya. Lalu yang C naik dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat juga. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau dia sebuah kotak seberat 20 Newton, karena satuan Newton berarti simbolnya itu gaya berat di situ. Makanya W sama dengan 20 Newton. Percepatan gravitasi di sini kita gunakan yang 9,81 meter per sekon kuadrat. Terus massa. Nah, massanya kan ini sebenarnya belum diketahui. Nah, massa itu bisa kita cari dengan konsep rumus yang tadi. Jadi W itu kan M dikali G. Jadi massa itu bisa kita cari dengan M sama dengan W per G di situ. Makanya di sini langsung dicari massanya itu 20 Newton dibagi 9,81 meter per sekon kuadrat. Itu nilainya 2,03 kilogram. Nah, terus yang diketahui itu kecepatan dari liftnya itu 5 meter per sekon ketika dia turun. Terus yang B itu percepatannya diketahui 3 meter per sekon kuadrat ketika liftnya turun. Terus yang C, ketika naik percepatannya itu jadi negatif 3 meter per sekon kuadrat. Kalau naik itu percepatannya itu jadi negatif. Yang ditanya adalah gaya untuk ketiga kondisi di atas, yaitu FA, FB, sama FC-nya itu berapa. Nah, karena di soal itu kan dibilang, nih, turun dengan kecepatan konstan. Ada kata-kata konstannya di sini. Jadi, tadi yang sesuai dengan hukum Newton kedua, kalau dia kecepatannya konstan, itu dianggap tidak ada percepatan. Ya, kalau kecepatannya konstan, maka tidak ada percepatan sehingga A itu sama dengan 0 meter per second. Jadi bendanya itu diam. Nah, di mana rumus ini sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F kalau di lift itu kan dia naik turun, berarti ada apa namanya? Gaya yang bekerja itu ada N sama W. Bentar. Jadi untuk soal yang ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang ini. N sama dengan W dikurang M dikali A.
Nah, ketika kita masukkan W-nya tadi udah kita ketahui. W-nya itu kan tadi 20 Newton. Dikurang M-nya itu 2,03 kilogram tadi yang udah kita dapat dari rumus ini. Dikali A-nya percepatannya itu 0. Nah, di sini kita dapat 20 dikurang 0 jadinya 20 Newton. Sehingga gaya normalnya itu sebesar 20 Newton. Nah, ketika si lift itu turun dengan kecepatan A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat, jadi persamaannya bisa kita pakai persamaan yang sama tadi. Tapi kalau yang A tadi kecepatan konstan jadi tidak ada percepatan atau percepatannya 0. Nah, kalau ini dia udah diketahui percepatannya itu 3 meter per sekon kuadrat. Jadi N sama dengan W dikurang M dikali A. Jadi W-nya 20 dikurang 2,03 kilogram dikali 3. Nah, setelah kita kalikan nanti dikurangi sama yang ini, dapatnya itu 13,91 Newton. Nah, kalau untuk ilustrasinya itu jadinya seperti ini. Nah, untuk yang naik, rumusnya masih sama, tapi ini diketahui. Ketika dia naik, percepatannya itu jadi negatif, karena benda lift itu turun. Makanya ketika turun itu percepatannya positif, ketika dia naik, percepatannya itu jadi negatif. Jadi di sini, N sama dengan W dikurang M dikali A, jadi 20 Newton dikurang 2,03 kilogram dikali A-nya dimasukkan nilai negatifnya, negatif 3 meter per second kuadrat. Jadi dapatlah di sini gaya normal nya itu sebesar 26,09 Newton. Nih, ketika dia naik, percepatannya itu jadi negatif. Nah, nanti ini tambahan tugasnya berarti ada 4. Dan kuisnya tadi silahkan diselesaikan setelah ini. Nah, ini dilihat juga satuan-satuannya apakah sudah sesuai dengan standar yang ada. Kalau belum silahkan dikonversi terlebih dahulu. Nah, untuk tugas dan kuisnya itu boleh dikumpulkan paling lama itu hari Senin jam 8 malam kayak biasanya ya, seperti yang kemarin. Oke, mungkin untuk materi tentang gaya dan penerapan eh, kita cukupkan. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Cukup, Bu. Boleh, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, yang laki-laki mau sholat Jumat lagi ya. Ya, Bu. Ya Bu, mau pulang kampung juga Bu. Nah, siapa pulang Ya, Bu. kampung? Selamat Jumat, Bu. Ada yang mau pulang kampung nih? Rudi, Bu. Rudi, Bu. Rudi, Bu. Yuk, tambah Bu. Tama-tama, Bu. Rudi, Bu. Yalah pulang lah. Kan tapi Senin udah masuk ya? Masuk Bu. Oke. Ya kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan nanti slide-nya saya share di Google Classroom. Silakan dikerjakan nanti paling lambat di hari Senin eh bukan hari Senin deh, Minggu berarti. Hari Seninnya kita masuk kan? Berarti di hari Minggu ya? Atau nggak apa-apa lah hari Senin. Bu. Oke. Ya, makasih Bu. Ya, Deval? Deval nggak pulang kampung kan? Pulang, Bu. Jam berapa Pulang, Deval? Bu. Gak ada Bu, Depan bohong Bu. Pulang, Bu. Pulang. Bisa nggak lagi di masuk? mobil itu, Bu. Bisa nggak masuk nanti jam Tahu. 2 dasar? Bisa, Bu. Bisa. Oke, nanti jam 2 Online, ya. Bu. Ya, Iya, Bu. Bisa, Bu. linknya sama yang ini ya nanti. Oke, Bu. Oke. Oke ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf lahir batin, Bu. Iya, sama-sama saya juga ya. Maaf ya kalau ada yang salah. Ya. Silakan yang mau live.